Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang seandainya kaum muslimin mempraktekkan ini, pasti ya, kemungkinan besar setelah hidayah dan taufik dari Allah tentunya, kita akan mendapatkan sebuah keajaiban besar. Dan itu adalah ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra, bacalah satu kata ini saja, seandainya dipraktekkan oleh kaum muslimin, masya Allah, ajaib. Iqra itu merupakan ayat yang membangkitkan kita untuk belajar, yang mendorong kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan membaca segala kondisi, membaca kehidupan, semua dengan membaca. Jalur ilmu adalah dengan membaca, di antara jalur ilmu adalah membaca. Makanya kenapa kaum muslimin mengalami keterbelakangan, mereka mengalami kebodohan dan kejahilan, mereka bahkan tersesat. Sebagian mereka merasa Islam padahal sudah kufur, sebagian mereka merasa Islam padahal sudah syirik, melakukan kebid'ahan, melakukan kesyirikan dan berbagai dosa-dosa dengan alasan tidak tahu. Masya Allah, ini semuanya karena kurang membaca. Padahal sudah jelas sekali ya, ayat itu turun kepada umat Islam. Tapi kenapa umat Islam sendiri yang melanggar ayat itu? Mereka mengaku Al-Quran sebagai kitab suci mereka, tapi tidak diamalkan. Ayat pertama sudah tidak diamalkan, apalagi ayat yang kedua dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari coba kita renungkan kembali, sudahkah kita benar-benar menjadi muslim yang baik, mempraktekkan ayat demi ayat yang Allah turunkan kepada kita? Tidak mungkin kita mengamalkan semua, setidaknya ayat yang seperti ini sangat penting. Karena kalau kita mempraktekkan ayat tentang Iqra ini, kita menjadi orang yang ahli membaca, yang suka membaca, hobi membaca, pastikan kita akan memiliki kebaikan dalam hidup ini. Karena Allah Ta'ala mengukur kebaikan hambanya itu dengan ilmu. Rasulullah SAW menegaskan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki pada diri hamba kebaikan, maka Allah akan fahamkan terhadap perkara agamanya. Dan pemahaman itu berasal dari diantaranya adalah dengan membaca. Membaca itu banyak sekali yang akan kita baca tentunya. Namun setidaknya yang paling penting, kita harus tahu skala prioritas mana yang harus kita baca terlebih dahulu. Yang paling utama untuk kita baca adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW turun kepadanya ayat Iqra, diperintahkan untuk membaca, dan Rasulullah bukanlah orang yang bisa membaca, tapi dibimbing oleh malaikat Jibril untuk melafadzkan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Berarti bacaan yang paling penting untuk kita baca adalah Al-Quran. Itu bacaan yang paling utama bagi umat Islam. Seandainya umat Islam suka membaca berbagai bacaan tapi tidak membaca Al-Quran, pasti hidupnya tidak akan terbimbing dengan baik dan benar. Bacaan paling penting adalah Al-Quran. Sudah berapa kali kita membaca Al-Quran? Apakah kita bisa menamatkan Al-Quran setahun sekali minimal, bahkan mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali? Makin banyak kita membaca Al-Quran, semakin hidup kita terbimbing, ya. Dan membaca di sini pun tidak hanya sekedar membaca. Walaupun membaca Al-Quran, satu hurufnya adalah 10 kebaikan, namun yang menjadi tujuan dari membaca adalah memahami. Bisa kita bayangkan ya, kita membeli koran, kemudian kita tidak baca, berarti sia-sia. Atau kita baca tapi kita tidak pahami, untuk apa? Buang-buang waktu dan buang-buang duit. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kita baca, dapat pahala dengan membacanya, kemudian kita pahami, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Itulah tujuan Allah menurunkan Al-Quran, tidak hanya sekedar dibaca kemudian tidak difahami. Yang kedua yang sangat penting untuk kita baca setelah Al-Quran adalah Al-Hadis, ya, sabda-sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul. Di antara tugasnya adalah menjadi orang yang menjelaskan kandungan Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran ini kalau kita baca sendiri, kita fahami dengan otak kita sendiri, menyimpang. Kita harus tahu kandungan Al-Quran itu melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah kenapa kita perlu membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita membaca akwal para ulama, penjelasan para ulama,
para fuqaha, para ahli fikih, para ahli hadis, para ahli tafsir, para ahli akidah dan seterusnya, yang mereka semuanya telah menjadikan waktu mereka sebagai wakaf bagi umat Islam agar bisa mengambil ilmu mereka. Maka kita berusaha membaca kitab-kitab mereka, para ulama, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar. Tidak kemudian kita membaca kemudian memahami dengan pemahaman kita sendiri, sehingga terjadilah apa yang terjadi pada hari ini. Banyak umat Islam yang mereka menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW karena mereka hanya memahami dengan kepala mereka masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah jadikan kita makhluk yang suka membaca, umat Islam yang hobi membaca, sehingga semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.